Cek tampilan PPT-nya udah kelihatan. Sudah, Bu. Jadi biar sama aja dengan kelas lain. Ini tapi nanti nggak masuk ke materi PH ya. Pembahasan contoh soal bagian ketiga tentang persamaan trigonometri bentuk lain. Bentuk lain itu artinya bentuk lain itu dia menggunakan konvensi dari berbagai rumus yang ada. Misalkan ada nggak bisa. Tunggu sebentar ya. Lagi loading. Oh iya, untuk rekordannya, untuk biar kalian bisa mereview kembali materi yang udah pernah kita bahas, udah Ibu unggah di YouTube, di channelnya sama kayak di kelas 10. Di sini udah ada judulnya untuk materi, itu dibagi per materi, jadi materi 1, materi 2, sama materi 3, karena materi yang keempat kemarin udah pernah dikirim ke WA grup kelas. Jadi kalian bisa mereview, cuman Ibu minta maaf, karena kadang kita nge-lag dan lain sebagainya, dan itu videonya nggak ada editing, jadi nanti kalau kalian ketika mereview kembali atau membuka kembali soal dan pembahasan ada nge-lag-nya, Ibu minta maaf. Nah ini persamaan trigonometri bentuk lain, dia bisa menggunakan dari berbagai bentuk. Yang pertama dia bisa menggunakan rumus bentuk k cos x kurangi alfa, bisa menggunakan jumlah dan selisih dua sudut, bisa menggunakan perkalian sinus dan kosinus, maupun bisa menggunakan rumus dari relasi sudut trigonometri dari berbagai kuadrat. Nah, yang pertama yang kita bahas persamaan bentuk lainnya itu jika dia menggunakan rumus a cos x ditambah b sin x. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu a kuadrat tambah b kuadrat itu harus lebih dari c kuadrat. Ingat bahwa k-nya itu adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat, dan tan alfanya adalah b per a. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X ditambah cos X sama dengan 0 pada interval 0 sampai 180. Jadi kita ubah dulu menjadi k cos X dikurangi alfa. K-nya itu kan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini memang nggak ada angka, tapi artinya angka di depannya ini adalah A-nya 1 dan B-nya ini adalah sin dan koefisien di depan cos. Kemudian tan-nya itu B per A, berarti 1/1. Nah, karena dia positif, kuadran pertamanya juga positif, X dan Y-nya, maka dia ada di kuadran pertama, yaitu berarti sudut alfanya adalah 45 derajat.
Jadi persamaan sin X ditambah cos X bisa kita ubah menjadi akar 2 cos X dikurangi 45. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini, kalian bisa menyelesaikan menjadi persamaan trigonometri bentuk sederhana yang bagian pertama. Nah, 0 di sini nilai cos yang 0 itu berarti cos 90, yaitu 0. Bukan cos 0, tapi cos 90. Maka karena dia sama-sama cos, bisa kita coret, maka yang ada tinggal X dikurangi 45 sama dengan 90. Itu untuk rumus yang pertama. Akar penyelesaian yang kedua, X 10. Karena yang pertama alfa, yang kedua negatif alfa. Ditambah K kali 360. Karena periode untuk nilai kosinus adalah 360. Nah, yang memenuhi persamaan adalah 135 dan 315. Tapi soal di atas juga bisa diselesaikan dengan menggunakan cara lain. Contoh soal kedua. Gimana penyelesaian persamaan cos X dikurangi sin X? Kita cek dulu untuk K-nya. Syaratnya dulu dicek, syaratnya dipenuhi enggak. Nah, syaratnya tadi kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. A-nya di sini berapa? 1. 1. B-nya? -1. Negatif 1. Harus lebih dari 1 kuadrat. Terpenuhi ya? Nah, karena terpenuhi, berarti kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalau enggak, kalian bisa menggunakan rumus yang lain. K-nya berarti akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 2. Nah, tan alfanya itu berarti negatif 1/1. Karena dia yang pertama negatif, cosnya yang kedua positif, maka berarti dia ada di kuadran keempat. Oh, nanti buka lagi materi yang keempat. Kuadran keempat berarti nilai untuk tangan ketika di kuadran keempat negatif 1, berarti alfanya adalah 315. Berarti persamaan cos X dikurangi sin X sama dengan 1, bisa kita ubah menjadi akar 2 cos X dikurangi 315 sama dengan 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan persamaan trigonometri sederhana bentuk kosinus, yaitu akar 2 cos X dikurangi 315. Nah, nilai kosinus yang dia 1 adalah cos 0. Tunggu. Ini karena ada akar 2-nya, berarti dia harus dipindah jadinya cos X dikurangi 315 sama dengan 1 per akar 2. Nah, nilai 1 per akar 2 itu kan sama kayak setengah akar 2. Berarti dia nilai cosnya itu untuk cos 45. Jadi kita kalikan dulu angka di depannya, baru kita tentukan nilai cosnya. Nah, kalau udah sama-sama cos, bisa kita coret nilai cosnya. Maka yang pertama, X dikurangi 315 sama dengan 45 ditambah K kali 360. Yang kedua, X dikurangi 315 sama dengan negatif 45 ditambah K kali 360. Kemudian berarti X yang pertama adalah 360 ditambah K kali 360. Yang X yang keduanya yaitu 270 ditambah K kali 360. Kita masukkan untuk nilai K-nya 0, berarti yang pertama 360, tapi kalau kita masukkan K, yaitu X-nya adalah berapa untuk nilai X-nya? Kalau K-nya negatif 1. -90. Hah? K-nya negatif 1, berarti X-nya 0. Nah, sekarang yang kedua, ketika kita masukkan K-nya 0, maka X-nya 270. Berarti himpunan penyelesaiannya kita menuliskan dari yang terkecil, yaitu 0, 270, dan 360. Contoh soal yang ketiga. Ibu, Nah, kita... Bu. Hah? Mau nanya, Ya. Bu. Untuk yang tadi,
yang kedua itu yang K sama dengan min 1 nggak dimasukin juga, Bu? Kalau K-nya negatif 1 berapa? Hasilnya negatif, Bu. Oh, iya. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya itu dimulai dari 0 sampai 360. Jadi kalau K-nya itu negatif 1, maka X-nya ketemunya kan negatif 90. Negatif 90 tidak memenuhi interval yang diminta. Dia penyelesaian, tapi interval yang dimintanya karena 0 sampai 360, jadi dia tidak memenuhi. Kecuali kalau misalkan di soal yang diminta adalah dari negatif 90 sampai 360. Nah, itu baru bisa kita tuliskan untuk K sama dengan negatif 1. Jadi nggak harus ketika X1-nya itu dimulai dari K negatif 1, X2-nya juga nggak harus dimulai dari K negatif 1. Nggak harus sama. Baik, Bu. Terima kasih. Soal yang berikutnya, bentuknya akar. Sekarang kalau akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan akar 2. Syaratnya harus dipenuhi dulu. Syaratnya terpenuhi enggak? Ketika A kuadrat tambah B kuadrat itu harus lebih dari sama dengan C kuadrat. Untuk bisa pakai rumus yang mengubah bentuk. Terpenuhi kan? Akar 3 yang dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan itu lebih dari sama dengan akar 2 dikuadratkan. Di sini ada kata sama, bukan kata, ada tanda lebih dari sama dengan, berarti kalau dia sama, dia boleh. Nah, K-nya akar dari akar 3 yang dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan sama dengan akar 4, yaitu 2. Untuk nilai tannya, tannya berapa? Negatif 1 bagi akar 3 atau akar 3 bagi negatif 1? Negatif 1 bagi akar 3. Berarti dia ada di kuadran keempat. Berarti sudutnya 330. Nah, bentuk seperti itu berarti bisa kita ubah menjadi 2 cos X dikurangi 330 sama dengan akar 2. Kemudian cos X dikurangi 330 sama dengan akar 2 per 2. Ini sama dengan setengah akar 2, jadinya 45 sama yang tadi. Kebetulan sama. Ini cos 45. Nah, kita coret, berarti yang pertama X dikurangi 330 sama dengan 45 ditambah K kali 360. Yang kedua, X dikurangi 330 sama dengan negatif 45 ditambah K kali 360. Maka X yang pertamanya adalah berapa nih ya? 375 ya. 60. X yang keduanya ini berapa? 330 kurang 45, 285.200. Ya. Itu ada kunci. Jadi ketika kita masukkan NPK-nya negatif 1, dia bisa X-nya itu 15. Ada lagi nggak yang memenuhi? Nggak ada. Nggak ada. Nah, yang kedua ketika tanya 6, maka X-nya 245. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya karena interval yang diminta adalah 0 sampai 180, maka interval penyelesaiannya adalah 15 derajat. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu udah soal berbentuk sin cos. Ini jam berapa? Masih ada waktu. Ini udah bentuk bisa menggunakan relasi, udah ada keterangannya. Jadi ketika kita bentuknya seperti itu bisa menggunakan untuk cos B-nya sama dengan sin 90 dikurangi beta. Maka kita ubah untuk
cos X ditambah 20 itu sama dengan sin 90 dikurangi X ditambah 20. Berarti sin 90 kita keluarkan tanda kurungnya dikurangi X dikurangi 20. Maka berubah menjadi sin 70 dikurangi X. Nah, bentuknya berarti sekarang udah berubah menjadi sin 2X dikurangi 30 sama dengan sin 70 dikurangi X. Udah sama-sama sin, kita bisa menyelesaikan persamaannya bentuk sebenarnya. Yang pertama, 2X dikurangi 30 sama dengan 70 dikurangi X ditambah K kali 360. Berarti 3X sama dengan 100 ditambah K kali 360. Maka X sama dengan 33,33 ditambah K kali 120. Ingat yang K kali 360 juga harus dibagi dengan 3. Kita masukkan K-nya untuk 0, maka ketemu X-nya adalah 33,33. Ada lagi, jika K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 153,33. Nah, yang kedua, Ibu taruh di tulisan Ibu tuh nggak rapi. Di sini aja ya. Yang kedua, berarti 2X dikurangi 30 sama dengan 180 dikurangi alfa. Karena alfanya itu 70 kurangi X, berarti kita kasih tanda kurung. Karena ada tanda negatif, jadi harus hati-hati. Maka 2X dikurangi 30 sama dengan 180 dikurangi 70 itu adalah 110 ditambah X ditambah K kali 360. Maka X sama dengan 140 ditambah K kali 360. Jadi ketika kita masukkan untuk K-nya 0, maka X-nya adalah 140. Ada lagi? Tidak ada ya? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 33,33 titik koma 140 dan 153,33. Contoh soal yang kelima. Nah, contoh soal yang kelima, ketika kita memindah ruaskan bentuk cos, cosnya kan jadi negatif cos B, maka kita bisa menggunakan rumus sudut berelasi ketika dia berada di kuadran ketiga. Maka sin 2X dikurangi 30 sama dengan negatif cos X ditambah 30. Ya kan? Nah, negatif cos B kita pakai rumus yang itu udah Ibu tuliskan di atasnya. Berarti sin 2X dikurangi 30 sama dengan sin 270 ditambah X ditambah 30. Maka sin 2X dikurangi 30 sama dengan sin 300 ditambah X. Karena udah bentuk sama-sama sin, kita bisa menyelesaikan dengan cara persamaan sederhana. Maka yang pertama, 2X dikurangi 30 sama dengan 300 ditambah X. Berarti berapa sih ini? X sama dengan 330 ditambah K kali 360. Ya, yang kedua, 2X dikurangi 30 sama dengan 180 dikurangi 300 ditambah kali 360. Berarti 2X dikurangi 30 sama dengan negatif 120 ditambah K kali 360. Berarti 2X Itu bukan yang masih ada X-nya. 180 dikurang 300 plus X.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek. Lu masih di Zoom gak sih? Masih, Bu. Masih ya? Tadi sampai 2x dikurang. Tadi ada yang bilang itu kenapa? Itu bukannya 180 dikurang buka kurung 300 plus X tutup kurung. Oh iya. 300 ditambah X. Jadi di sini masih ada negatif X. Nah, berarti di sini 3X sama dengan negatif 120 ditambah 30. Berarti negatif 90 ya? Ditambah K kali 360. Maka X-nya adalah negatif 30 ditambah K kali 120. Bener? Bener kan? Maka kita masukkan untuk K-nya berapa? K-nya 0 jelas nggak memenuhi. Ya kan? Kalau K-nya 0, X-nya negatif 30. Dia tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, X-nya 90. 90. Intervalnya 360. Kalau K-nya 2, X-nya 210. 200. 10. Kalau K-nya 3, 300. 30. Kalau K-nya 4, Tidak memenuhi. tidak memenuhi. Berapa sih dia kalau K-nya 4? 450. Nah, sekarang untuk yang pertama tadi belum kita masukkan. Ketika K-nya 0, maka dia X-nya adalah 330. Hanya satu itu yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaian kita menuliskan dari yang paling kecil yaitu 90, 210. Nah, karena ada yang sama, 2 kali, kita menuliskannya tetap 1, 330. Berarti ada 3 himpunan penyelesaian yang memenuhi interval tersebut. Kemudian selanjutnya untuk Ibu, saya mau tanya, Bu. ya, Itu yang kalau pengganti dari jadi sin 270 ditambah B itu khusus untuk min cos B atau yang cos B juga bisa? kalau yang cos B pakainya yang ini. 90 dikurangi. Karena ketika dia berada di, ini kan 270 ditambah beta, berarti dia kan ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga nanti nilai negatif. Di kuadran keempat kan, di kuadran keempat. Sebenarnya ini kalau kalian mau memakai yang cos B, berarti ini harus dikasih negatif sin. Gitu. Jadi hati-hati untuk tanda positif negatif ketika kalian memakai rumus tersebut. Jadi lebih amannya kalau itu untuk cos B, kalian pakainya yang ini aja. Cos B-nya itu sin 90 dikurangi beta yang ada di kuadran pertama kanan, di nilai dia sama-sama positif. Atau kalian bisa juga menggunakan rumus yang lainnya. Banyak banget yang bisa dipakai. Ini hanya salah satu contoh penggunaan rumusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Hah? Nggak ada lagi yang mau ditanya. Oke, kalau karena soal berikutnya udah bentuk jumlah dan selisih. Nah, kayak nggak cukup waktu, jadi mendingan kita bahas untuk minggu depannya aja. Jadi besok kita masih latihan ya, belum jadi PH. Begitu untuk hari ini, Bu akhiri pertemuannya. Tadi maaf sempat. Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.